Bismillahirrahmanirrahim. 10 juta pertama dari menulis, karya Indari Mastuti. Kita masuk bab 1 ya. Semua orang bisa menjadi penulis. Jadi penulis tak perlu bakat. Merasa tidak bakat nulis? Jangan gitulah. Pada dasarnya menulis itu bukan masalah bakat kok. Ingat ya, manusia pada dasarnya berbakat dalam banyak bidang. Asal mau saja, karena yang membuatnya semakin pandai adalah proses yang dilalui. Proses adalah bakat, bakat tanpa proses nol besar. Jadi mereka yang menjadi perenang tangguh itu setiap hari berlatih renang. Mereka yang jadi aktor itu setiap hari berlatih peran. Seorang arsitek bisa menghasilkan gambar desain yang bagus karena setiap hari menggambar. Mereka yang jadi pengusaha sukses itu setiap hari bisa jadi babak belur menghadapi konsumen. Mereka yang bisa menghafalkan Al-Quran setiap hari harus berlatih hafalan sehari semalam. Masih mau semuanya serba instan? Cewek. Sama saja dengan seorang penulis yang keren, mereka setiap hari menulis. Jadi yang punya mimpi jadi penulis tapi nggak pernah menulis setiap hari, wajib dijewer. Tapi kalaupun beneran merasa nggak punya bakat nulis, tapi ingin menjadi penulis, ya mulai saja menulis saat ini juga. Supaya terbiasa menulis, hingga lama-lama ikut merasakan gurihnya dunia penulisan. Bold, menggali potensi menulis dari skill seadanya. Skill seadanya bukan berarti tidak bisa nulis kan? Contoh skill seadanya itu cuma nulis di diary. Proses menulis di diary adalah proses pertama yang saya lakukan hingga bisa ada di posisi sekarang. Menulis diary adalah proses awal yang saya lakukan hingga saya bisa menjadi seorang penulis yang kemudian bermetamorfosis menjadi pebisnis tulisan dengan brand Inscript Kreatif. Dari diary saja saya terus menulis dan saya tidak pernah berhenti menulis. Setelah dari diary, saya mulai mencoba menulis artikel hingga akhirnya tembus ke sebuah majalah remaja yang hit di tahun 1990-an. Tapi please jangan anggap mudah, karena saya juga melalui proses penolakan terus-menerus. Tapi saya mah pantang menyerah. Nulis di diary gak peduli itu sekedar sampah kemarahan, gak peduli cuman curhatan yang cemen, gak peduli itu pengalaman memalukan. Tulis saja seada-adanya, tidak pakai teori yang ada, karena menulis yang cocok untuk pemula adalah mengabaikan teori dan menulis saja. Ini serius. Jika kita menulis dengan mengikuti teori, maka yang terjadi adalah khawatir jelek, khawatir salah, khawatir dikritik, kekhawatiran lainnya yang menghambat langkah kita untuk menulis. Jika Anda sekarang merasa tidak berbakat menulis, maka bisa karena Anda sibuk dengan teori menulis. Anda sibuk membandingkan diri Anda dengan para penulis lain yang jam terbangnya lebih tinggi dari Anda. Kalau sudah begitu, dijamin Anda stuck menulis. Menulislah dengan seada-adanya yang Anda tahu, yang Anda rasakan, yang Anda ingin keluarkan dari kepala. Sekarang silakan siapkan satu kertas dan bolpen, lalu mulailah Anda menulis seadanya, apapun yang Anda pikirkan. Diary calon penulis. Tuliskan apapun yang ada di pikiran Anda sekarang. Mencari pola menulis yang paling pas dengan karakter. Setiap orang pasti punya gaya tulisan sendiri. Jadi Anda tidak perlu menyamakan diri Anda dengan penulis lain, tapi fokuslah pada karakter Anda. Karakter tulisan orang introvert pasti berbeda dengan tulisan orang ekstrovert. Orang ekstrovert biasanya mau menulis apa saja, bebas. Orang introvert kadang masih mikir-mikir, khawatir, takut buka aib, takut ada yang tersinggung, takut ini dan takut lainnya. Andakah salah satu introvert itu? Selain itu, gaya penulisan juga bisa macam-macam. Ada yang humoris, ada yang serius, ada yang bersayap, ada yang puitis, ada yang gak bisa dimengerti saking berantakannya.
Usus yang berantakan, perbaikan gaya penulisan itu harus dilatih terus-menerus. Menulis bukan hanya untuk menjadi pengagum tulisan orang selama-lamanya. Jadi dulu sebelum saya memiliki karakter penulisan sendiri, saya juga meniru gaya tulisan penulis favorit saya. Ceritanya saya penggemar tulisan konyol si Lupus. Saya penggemar tulisan konyol si Lupus sejak remaja. Saking kesemsemnya sama tulisan ala Lupus, saya membuat buku ala Lupus gitu. Dan diterbitkan oleh grup Kompas Gramedia. Kisah masa SMA saya yang takut gendut ditulis dengan konyol di buku saya itu. Harus saya akui, saya meniru karakter cerita di Lupus. Ada 3 buku, 2 diantaranya adalah ini. Gendut, siapa takut? Mama, break, makanya jangan sok seksi.